Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Arfian. Nah, pada video kali ini, atau pada kesempatan kali ini, nah kita akan bahas nih cara mendalam tentang crowdfunding. Nah, jadi sebuah model pendanaan digital yang berkembang pesat dan menjadi salah satu bagian penting dari ekosistem fintech di Indonesia, teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan bahas apa itu crowdfunding, jenis-jenisnya, terus cara kerjanya. Terus juga ada komponen servis yang terlibat. Nah, terus apa manfaat, resiko, serta analisis layanan dari sisi pengguna dan penyediaannya. Nah, oke, langsung saja. Pertama itu pengertian crowdfunding. Ya, crowdfunding. Nah, crowdfunding ini adalah metode penggalangan dana yang dilakukan secara online di mana dana dikumpulkan dari banyak orang untuk mendukung sebuah proyek, usaha, inisiatif, atau kebutuhan tertentu. Nah, model pendanaan ini menjadi populer karena mudah diakses, melibatkan partisipasi masyarakat yang luas, terus tidak memerlukan modal yang besar bagi para pendana. Nah, terus juga proses digital dan transparan. Nah, crowdfunding ini menjadi solusi bagi individu, nah, organisasi maupun bisnis yang kesulitan mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan tradisional. Nah, jenis-jenis crowdfunding ini secara umum terdapat 4 jenis utama. Ya, yang pertama itu ada donation based crowdfunding. Nah, jadi pendonor memberikan dana tanpa mengharapkan keuntungan. Nah, biasanya digunakan untuk bantuan kesehatan, bencana alam, kegiatan sosial. Nah, kedua ada reward based. Nah, crowdfunding. Nah, pendana memberikan dana dan mendapatkan imbalan berupa produk atau merchandise. Nah, contoh pendanaan kreator, pengembangan game, terus proyek teknologi. Nah, ketiga lending based crowdfunding. Nah, pendanaan memberikan pinjaman dan berharap pengembalian plus bunga. Nah, mirip peer to peer lending ya teman-teman, tapi fokus ke proyek tertentu ini. Yang keempat ada equity based crowdfunding. Nah, pendana membeli sebagian kepemilikan bisnis atau usaha. Jadi pendana mendapatkan bagi hasil dan potensi dividend. Nah, terus bisa termasuk kategori ini ya. Di sini saya menggunakan platform aplikasi layanan Biser. Nah, nanti kita bahas. Sebelum itu lanjut. Nah, yang keempat itu cara kerja crowdfunding secara umum. Pertama itu penggalang dana membuat kampanye. Nah, jadi berisi itu tujuan pendanaan, jumlah dana target, nah proposal bisnis atau cerita kebutuhan, dokumentasi pendukung. Nah, kedua, platform melakukan verifikasi. Nah, pemeriksaan keaslian data dan kelayakan kampanye. Nah, terus yang ketiga kampanye dipublikasikan nih. Jadi muncul di situs atau platform aplikasi apa kampanyenya. Nah, keempat itu ada pendana melihat dan menganalisis kampanye. Nah, jadi pendana memeriksa dari profil atau manfaatnya, terus resiko, terus riwayat pemilik pemilik proyek. Nah, rencana penggunaan dana. Nah, yang kelima itu pendanaan memberikan dana. Biasanya melalui e-wallet, virtual account, atau kartu debit atau kredit ya teman-teman. Nah, yang keenam itu proyek berjalan. Nah, jadi pendana menerima update kemajuan proyek, laporan penggunaan data. Nah, yang ketujuh itu penutupan dan pengembalian. Nah, ini tergantung jenis crowdfundingnya ya. Itu ada donasi, itu selesai tanpa imbalan. Terus reward itu pendanaan menerima produk, equity pendana menerima bagi hasil, lending dana plus bunga dikembalikan. Nah, pembahasan masuk ke kerangka nih, reverse analysis dengan fokus pada tiga aspek utama penyederhanaan penerima layanan dan proses layanan. Nah,
Pertama, service provider atau penyedia layanan. Nah, penyedia layanan ini atau platform crowdfunding menyediakan infrastruktur digital, sistem pembayaran, sistem verifikasi kampanye, fitur publikasi dan promosi, ya, terus dashboard monitoring pendanaan, keamanan transaksi, terus customer service. Nah, terus mereka juga bertanggung jawab nih mengelola reputasi platform agar dipercaya oleh pengguna. Kedua, service reseller receiver, nah, atau penerima layanan. Nah, ini terdiri dari dua kelompok utama. Yang pertama itu ada penggalangan dana. Nah, penggalangan dana ini menerima akses untuk membuat kampanye, fasilitas publikasi, mekanisme verifikasi, fitur pencairan dana, tools analisis dan laporan. Nah, yang kedua itu ada pendana atau donatur. Nah, itu mereka menerima informasi kampanye secara lengkap, terus kemudahan pendanaan digital, keamanan transaksi, update perkembangan kampanye, dan transparansi laporan. Nah, yang ketiga adalah service proses atau proses layanan. Nah, proses layanan crowdfunding ini terdiri dari registrasi dan KYC, pembuatan dan pengajuan kampanye, verifikasi oleh platform, publikasi kampanye, pendanaan oleh masyarakat, monitoring dan update pencairan dana atau distribusi hasil dan laporan akhir proyek. Nah, jadi setiap proses ini membutuhkan sistem manajemen data dan pengawasan yang kuat ya teman. Terus ada keunggulan crowdfunding nih. Keunggulan crowdfunding ini akses model yang mudah, terus jangkauan luas melalui internet, transparansi dana, memberi kesempatan UMKM atau individu untuk berkembang. Nah, hemat biaya dibanding kredit bank. Nah, terus kelemahan dan risiko dari crowdfunding ini, dia risikonya proyek tidak berjalan sesuai rencana. Terus potensi fraud jika verifikasi kurang ketat. Nah, kampanye bisa gagal mencapai target. Nah, tingkat pengembalian tidak selalu pasti, bergantung pada kualitas manajemen penggalang dana. Nah, jadi crowdfunding tetap aman asalkan dilakukan uh, oleh platform yang resmi dan terdaftar di OJK ya teman-teman. Nah, jadi peran regulasi ini di Indonesia crowdfunding terutama kategori equity crowdfunding sudah diatur OJK melalui POJK nomor 57 atau POJK 0.04 atau 2020. Pengaturan mengenai batas modal, tata kelola, dan perlindungan investor. Regulasi ini penting nih, menjaga keamanan pendana dan kredibilitas platform. Nah, kesimpulannya itu crowdfunding ini adalah inovasi penting dalam dunia keuangan modern. Nah, model ini memungkinkan akses pendanaan lebih mudah, partisipasi publik dalam perkembangan bisnis, terus transparansi dan efisiensi finansial. Namun pengguna tetap harus memahami resiko dan memastikan memilih platform yang terpercaya ya teman-teman. Oke, cukup sekian pemaparan atau pembahasan dengan crowdfunding ini. Nah, kita lanjut nih apa analisis platform di Bisir ini ya teman-teman. Oke, dadah. Oke. Sekarang kita akan review aplikasi di Bizzer ini ya teman. Nah, jadi sebelum itu apa? Bizzer ini adalah salah satu platform equity crowdfunding terbesar dan berizin resmi OJK di Indonesia. Nah, Bizzer memungkinkan masyarakat memiliki saham atau kepemilikan bisnis dengan modal kecil. Nah, misalnya ratusan ribu rupiah. Nah, terus pendana dapat menjadi bagian dari franchise, terus retail, F&B, properti, komersial, dan bisnis lokal ya. Jadi modelnya adalah urun dana kepemilikan bisnis. Nah, cara kerja di Bizzer ini itu pemilik eh, cara kerja itu jadi pemilik bisnis mengajukan pendanaan ke Bizzer. Nah, kedua, Bizzer melakukan verifikasi legalitas, analisis feasibility, terus review laporan keuangan. Terus ketiga, project dipublikasikan di aplikasi. Nah, investor memilih dan membeli saham bisnis. Nah, kelima, setelah dana terpenuhi, bisnis jalankan sesuai rencana.
6, investor menerima terus bagi hasil mingguan atau bulan tahunan. Terus dividend, laporan kinerja berkala. Nah, jadi semua proses dilakukan digital dan aman. Ya, nah, analisis service Bizzer ini yang pertama itu service dari service provider. Nah, Bizzer menyediakan platform investasi equity, sistem pembelian saham bisnis, terus verifikasi bisnis ketat, laporan keuangan berkala, dashboard monitoring investasi, sistem bagi hasil otomatis, terus fitur jual beli saham. Nah, terus kedua ada dari service reserver. Nah, investor mendapat akses investasi legal. Nah, modal kecil, potensi return menarik, terus transparansi operasional. Nah, dari pemilik bisnis itu mendapat modal tanpa harus pinjam ke bank. Ya. Jadi tanpa harus ke bank ya pinjam. Nah, terus tidak terbebani cicilan, terus mendapatkan exposure ke investor publik. Nah, kelebihan Bizzer ini terdaftar resmi di OJK. Return bersifat nyata atau dari keuntungan bisnis bisa pilih bisnis sesuai minat, terus sistem pembayaran cepat dan aman. Ada secondary market untuk jual beli saham investor. Nah, kelima, kekurangan dan risiko itu risiko bisnis gagal. Nah, return tidak jamin. Kreditas tergantung minat beli di secondary market membutuhkan analisis bisnis yang matang. Nah, namun jika memilih bisnis dengan rekam jejak kuat, potensi returnnya cukup besar ya teman-teman. Oke, nah ini kita sudah ada di tampilan bicaranya. Di sini masih ada lengkapi identitas sampai sekarang. Nah, di sini saya belum melengkapi semua identitas saya. Nah, di sini ditampilkan ini ada portofolio. Portofolionya terus ada saldonya, terus ini silver investornya, terus ini ada poinnya nih. Oh, poinnya kan bisa ditukar ya. Oh iya. Nah, di sini ada tentang investasi bisnis nih. Right. Nah, oke. Di sini kita ada kendalanya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat semua nih. Di sini ada investasi bisnis. Nah, di sini ada dari saham, terus ada obligasi, ada sukuk. Nah, coba kita lihat dari 40 titik swap session penukaran baterai ini. Coba. Oh, ini berisi. Nah, di sini ada YouTube-nya juga nih, teman-teman. Nah, efeknya. Oh, ini saham ya dari PT Baterindo Lapan Energi nih. Misalnya kita beli. Terus ini juga ada apa eh tentang bisnisnya, terus finansialnya, profil bisnis, nah lokasi, terus ada dari simulasi investasi. Oh ini nih bisa kita masukkan nih jumlah lembar sahamnya. Nah, terus sini ada daftar bisnis juga dari Alfamart, Sorcelli, Acoustic, Copy A, banyak lagi. Ada outlet penerbit bisnisnya. Nah, ini juga ada vouchernya nih. Ini voucher spesialnya untuk Anda. Nah, sini ada ajukan bisnis untuk didanai. Terus wah ini tanpa pengetahuan nih berita-beritanya. Terus ada artikel ya, artikel tentang bicara. Nah, ini ada artikel-artikel terbaru. Nah, ini bisa kita baca nih, bisa berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau OJK ya. Terus portofolio, nah di sini saya belum memiliki bisnis atau belum berinvestasi ya teman-teman.
Ini saldonya saya juga masih nol. Oh iya, nah sini ada transaksi dari pembelian, penjualan, pasar sekunder. Oh jadi, oh pembelian dan penjualan ini transaksinya ini dipisah ya teman-teman. Jadi nggak disatuin. Ini ada pasar sekunder, nah ini permintaan, penawaran, terus ada penawaran terbatas juga. Nah ini dari profil. Oh ini iklan-iklannya atau dari vouchernya ya teman-teman. Banyak lagi. Nah terus, oh ini ada QR. Nah ini admin Bizernya jika kalian ingin bertanya tentang Bizer ini. Nah kalian bisa nih nanya di sini nih. Terus ini notifikasi biasanya kan. Ini ada voucher saya, terus ada voucher spesial juga. Oke, cukup lumayan menarik ya di lain aplikasi Bizer ini teman-teman. Jadi Bizer ini menjadi contoh sukses implementasi crowdfunding berbasis equity di Indonesia. Nah, dengan sistem yang transparan, terverifikasi dan berizin OJK, Bizer memberi peluang investasi baru yang lebih terjangkau dan aman. Itulah analisis layanan crowdfunding secara umum dan studi kasus platform Bizer. Nah, semoga penjelasan saya pada video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.